Ini persepsi gue ya, nggak bisa langsung nyalahin atasannya aja. Karena menurut gue nggak semua ya, nggak semuanya. Tapi rata-rata emang perempuannya juga pada gatel. Ngaku aja lo, ngaku lo yang gatel, ngaku. Perpanjang kontrak dengan staycation sama bos berawal dari thread Twitter @miduk17 yang cerita soal modus staycation pegawai di Cikarang. Korban dan kuasa hukum akhirnya muncul ke publik dan langsung melaporkan pelaku alias si manajer itu ke Polres Metro Bekasi. Udah lapor polisi, si korban malah dipecat. Kasus ini udah sampai ke Disnaker dan Kemnaker. Lu pernah gak sih kepikiran buat kerja di pabrik daerah Cikarang? Jadi karena gue punya teman dan saudara yang kerja di daerah sono, gue sempet dari Pamulang ke Cikarang dan nginep di kontrakan saudara gue untuk mengikuti tahap seleksi yang diadakan untuk karyawan di pabrik tersebut. Gue nginep di daerah Cikarang ya, daerah pabrik, kontrakan di sono banyak buat kontrakan kiri kanan. Pas pagi-pagi ya saudara gue siap-siap buat berangkat, akhirnya gue pergi ke Karawang sendiri ke daerah sekolahan. Sampai di sekolahan di sana ternyata udah rame banget yang ngambil formulir dan bayar. Itu dibagi jadi beberapa gelombang ya, dan setiap gelombang itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan. Sekolahan itu adalah penyalur karyawan buat kerja di pabrik. Pas gue udah selesai tes psikotes sama perkalian cepat, dikasih pengumuman kalau hasil tes ini akan diumumkan pada 2 bulan yang akan datang. Itu kan lama banget, sedangkan libur kuliah gue 1 bulan. Jadi daripada gue menunggu yang gak pasti, gue memilih mundur ya. Dan dari situ gue memutuskan untuk balik ke kontrakan saudara gue. Pas sampai di kontrakan saudara gue kan, saudara gue belum balik kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ngopi di daerah tersebut ya, sampai gue ada disamperin sama cewek yang ternyata ngontrak di situ juga. Dan ngobrol-ngobrol juga sama gue sekalian nunggu jam shiftnya dia. Pas gue ngobrol, ternyata gue baru tahu bahwa dia itu adalah rantauan juga dan merupakan salah satu karyawan di pabrik masuk jalur orang dalam, dan biaya yang harus dikeluarkan tuh 15-20 juta, dan dia tinggal di kontrakan bersama pacarnya. 15 juta atau 20 juta untuk kerjaan, sedangkan untuk harga diri lu hanya sebatas status pacaran. Dari situ gue kepikiran buat kontrak di Cikarang. Gue kagak demen nih ada isu kayak gini. Mungkin ada ya gitu, terus dimanfaatin sama oknum. Jadi mbak-mbak itu atau adik-adik kita ya, mungkin yang masih muda gitu, perusahaan yang banyak ceweknya kontrak, terus kebetulan atasannya pada nakal gitu ya, lo mau gue perpanjang gak? Lo mau perpanjang, lo temenin gue nih gitu kan. Cuman efeknya apa dengan kasus ini mencuat? Efeknya semua orang yang kerja di Cikarang akhirnya dicap seperti itu. Perempuan semua yang kerja di Cikarang dicap seperti itu, termasuk gue nih. Gue kan kerja di Cikarang nih. Akhirnya kalau misalnya gue komen, kenapa lo? Gue di Cikarang kerjanya. Akhirnya orang bilang apa? Apa kabar Cikarang? Hehehe. Apa kabar Cikarang? Hehehe. Gitu loh. Sementara kalau di perusahaan aku, tempat kerja ya, perusahaan tempat aku kerja itu nggak ada cewek-cewek di kontrak. Rata-rata semua cewek karyawan tetap gitu loh. Yang dikontrak itu justru laki-laki untuk pabrik, karena perusahaan tempat aku kerja itu bergerak di glass, jadi kaca gedung gitu sama keramik. Jadi nggak mungkin cewek kerjanya di pabrik berat itu. Jadi yang di sana adalah laki-laki, nggak ada perempuan-perempuan yang dikontrak kayak gitu. Tapi image-nya jadi ke semua perempuan yang kerja di Cikarang jadi apa kabar Cikarang, apa kabar Cikarang gitu. Jadi istilahnya semua cewek yang kerja di Cikarang akhirnya orang image-nya lon-lon, tete gitu. Ngeselin kan? Ini gara-gara apa sih? Gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah ya, yang tadinya bisa karyawan tetap sekarang itu harus kontrak gara-gara outsourcing. Efeknya jadi kemana-mana kan? Jadi kayak pengelola perlon di perusahaan. Nih, siapa yang nyiptain pada saat itu? Siapa yang bikin undang-undang itu? Terus siapa sekarang yang dirugikan akibat undang-undang itu? Anak bangsa sendiri, orang bawah, orang-orang yang bener-bener butuh kerja. Jadi sekarang susah ngebedain, dia butuh kerja karena skill atau butuh kerja karena bisa jual ini. Itu yang bikin dosa lo yang bikin. Nggak apa-apa rame, gue demen nih ya. Gue mau nimbrung dikit nih ya. Ini apa ya? Laki gue kan juga jadi
wali pabrik juga nih di salah satu perusahaan di Cikarang. Jadi sedikit banyak gue juga tahu lah ya, nggak banyak banget, tapi gue tahu lah. Dan pengalaman gue juga pernah loh ya kerja di Cikarang, gue pernah kerja di Cibitung, pernah juga gitu. Ya kalau menurut gue, kalau masalah syarat perpanjangan atau syarat harus jadi karyawan itu harus good looking dan mau staycation sama atasannya, itu enggak ya, kita nggak bisa nyalahin, ini persepsi gue ya, nggak bisa langsung nyalahin atasannya aja, karena menurut gue nggak semuanya, tapi rata-rata emang perempuannya juga pada gatel ya, ngaku lo yang gatel, ngaku. Nih, gue tuh ya Allah, gue tuh tahu banget gitu ya, enggak tahu banget, maksudnya gue tahu gitu ya dari cerita-cerita yang suka laki gue kasih tahu ke gue, terus dari pengalaman teman-teman gue gitu, yang masih kerja lah ya di perusahaan-perusahaan lumayan bonafit yang nyampur sama laki-laki gitu, ataupun enggak gitu. Dia tuh cakep, terus nanti didemenin sama atasannya, dia diajak jalan mau, kenapa? Ada yang kadang mikirnya, ya udah lumayan, duit gue utuh, ya kan, duit dari dia buat makan gue, buat bayar kontrakan gitu. Ih, ngaku loh. Sebagian tuh ya, ada yang mikirnya ya udah lumayan lah ya, biarin dia udah punya bini, kayak punya anak, punya cucu, bagen. Yang penting perutnya kenyang. Begitu. Sampai ada yang mau tuh enak-enak itu. Ya apa? Ya demi ya pokoknya aman aja lemburannya. Dia dibagi lemburan mulu. Terus ada yang belain kalau digalakin. Tuh wadon ya. Sekarang mah kerja nggak usah mesti lo pinter, yang penting lo cakep. Kalau cakep, insya Allah ya. Jadi menurut gue maksudnya janganlah gitu lo sebagian ya cewek-cewek yang dapat perlakuan kayak gitu, lo ngerasa diri lo korban. Enggak, lo guys sama gatel. Kalau atasan lo ngajak jalan, lo nggak mau, kan nggak bakalan kejadian staycation kayak gitu kan. Ya pilihannya ada di tangan lo. Kalau lo ngerasa harga diri lo lebih baik dari apapun, ya lo ya udah nggak usah mau. Ya, istilahnya kalau lo sampai nggak diperpanjang, ya udah mungkin rezeki lo sampai situ aja sih mikirnya. Iya enggak? Sekarang malah ngerasa jadi korban, padahal dia nakal. BTW ini nggak ada yang mau bahas tentang pungli juga. Bahkan sebenarnya masalah ini tuh udah lama banget, dan kenapa nggak viral-viral? Aku nggak akan sebut nama pabriknya apa, tapi aku dulu pernah kerja di daerah Subang. Dan di Subang itu, please buat bapak bupatinya, wakil bupatinya, usut dong yang kayak gini sampai tuntas. Bahkan dulu sampai seliweran di salah satu grup, mereka itu apa katanya, siapa yang mau kerja di sini nanti potong gaji gini dengan syarat ATM itu ditahan sama salah satu koperasi. Ngeri nggak tuh Subang gitu loh. Tapi sekarang pas aku lihat-lihat di grup, kayaknya udah agak nggak ada deh, soalnya udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Entah sebenarnya itu permainan dari mana, permainan dari siapa. Bahkan baru kemarin adik aku ditawarin kerja di salah satu pabrik, dan dia diminta dana sebesar 1 juta mah kecil. Pokoknya adalah gila, daripada segitu mending beli motor aja, bener gak sih? Tapi tenang, ada juga kok yang jalur nggak bayar. Contohnya aku beberapa kali kerja di Subang, di pabrik Subang, nggak pernah bayar sama sekali. Pernah satu kali, itu pun 50.000 buat cap Karang Taruna. Dan yang paling membanggakan kemarin, pas terakhir aku kerja, aku masuk kerja lewat Dropbox dan ditanya sama temen dong, kamu masuk kerja ke sini bayar berapa? Temen aku yang waktu training. Aku jawab, aku gratis kesini karena aku lewat Dropbox dan ikut tes dan lulus. Terus dia bilang, wah enak banget kalau aku bayar, katanya sekitar 2 juta. Aku mikir dong, gila 2 juta sayang banget, bisa buat beli HP, tapi ya mungkin dia lagi butuh juga. Sebenarnya tuh ini kasiannya sama orang yang bener-bener pengen kerja dan dia nggak punya uang sama sekali, apalagi kayaknya cowok ya. Cowok tuh bener-bener mahal banget biaya masuk kerja. Pikirnya kan gini ya, kita tuh kerja buat cari uang, bukan buat ngeluarin uang. Sebenarnya penyakit ini tuh udah lama banget, tapi kenapa nggak pernah viral dan nggak pernah tembus sampai pemerintahan? Kalau bisa usut dong yang kayak gini juga, yang pungli-pungli kayak gini. Kasian banget yang sampai sekarang nganggur cuman buat mikirin gimana kita punya uang buat ADM-nya, misalkan kayak gitu kan. Itu aja sih, semoga FYP dan semoga didengar keluh kesah para pencari kerja. Bener gak sih? Jujur aja, yang pernah bayar gak usah bohong, jangan takut.